Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ade Suryadi. Di video kali ini kita masuk ke pertemuan 7, di mana di video kali ini kita akan mulai membahas konsep MVC ya, yang diterapkan pada pembuatan API. Dalam kasus ini kita sedang membuat project toko API ya, meneruskan video yang kemarin ya. Nah, seharusnya ketika kalian memakai sebuah framework, maka hal yang wajib sebelumnya diketahui adalah konsep OOP dan konsep MVC ya, tentunya. Kalau kita jabarkan, MVC itu singkatan dari Model View Controller. Jadi pada dasarnya di dalam sebuah framework tersebut menerapkan tiga bagian tersebut ya, yang dijadikan satu. Ini ada ilustrasinya di mana kok model view dan controller saling terhubung ya. Jadi dalam penerapannya si user ya, ini ya, saya sebagai orang yang mengakses web ya misalkan ya, yang saya akses itu adalah controller ya. Controller itu merender tampilan dari view, sedangkan view ya menampilkan data yang diambil atau dilakukan oleh model ya. Jadi ini konsep yang benar ya, yang sesuai prosedur bahwa semua yang berhubungan dengan database itu dilakukan oleh model ya. Bisa nggak sih Pak, kita nggak usah pakai model? Nah, nggak usah pakai model, misalkan dari controller langsung ke DB. Sebenarnya bisa ya, cuman ya memang itu tidak sesuai dengan best practice-nya ya. Tapi pada kasus tertentu memang pasti tidak semuanya melalui model ya. Bisa saja di sini kita langsung koneksi ke database, tapi ya sebaiknya gunakan selalu model ya ketika menghubungkan sebuah data ya, atau mengambil data ya, atau insert data itu menggunakan model ya. Lalu bisa nggak sih Pak kita nggak usah pakai view? Sebenarnya bisa ya, jadi view-nya langsung kita tampilkan di controller, tapi itu juga tidak sesuai best practice-nya ya. Jadi yang wajib ada adalah ya, jadi pada dasarnya ketiga bagian ini saling berpengaruh ya. Artinya dari performa menampilkan data dan speed-nya itu menjadi lebih baik ya, lebih tinggi gitu. Model ini bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisir data ya. Jadi intinya model itu ya hubungannya sama database. View itu menyajikan informasi ya, biasanya ini ada HTML ya, CSS to the view. Lalu controller ini sesuai namanya ya, mengontrol ya, atau mengatur antara view dan model ya. Jadi controller ini yang mengatur apa yang diminta oleh user ya. Ya, jadi controller nanti akan mengambil dari view dan mengambil dari model. Jadi ini user mengakses controller, lalu yang diberikan tampilan adalah view ya. Ini anak panahnya ke sini ya. Jadi yang ditampilkan view ya. Jadi misal mengakses URL ya, kan berarti mengakses controller ya. Walaupun sudah di routing dan sebagainya, yaitu tetap mengakses controller. Nah, user akan menerima lagi
view nih, anak panahnya ke sini ya. Nah, kalau model ini dua arah ya, artinya controller meminta lalu model merespon, membalikan lagi ke controller. Oke, itu sekilas tentang model view controller, dan tentunya kalau kalian buka di Visual Studio Code ya, silahkan dibuka. Itu di sini pasti ada ketiga komponen itu ya. Di folder app ini ada HTTP, ini ada folder controller ya, ada folder model, ya. Jadi itu di dalam framework rata-rata ada ya, rata-rata ada ketiga komponen itu ya. Kalau kalian mungkin di kode igniter ya, biasanya itu pasti ada, tapi ini kalau di Lumen tidak ada folder view-nya ya, jadi kita harus membuat sendiri seperti ini. Oh, ini ada view ya. Oke, intinya itu ya, penerapan di dalam sebuah framework itu pasti ada ketiga komponen itu, entah itu nanti urutan foldernya bagaimana ya, itu yang harus kalian pahami. Kita akan lanjutkan untuk membuat login ya. Kemarin kita sudah bikin API, endpoint-nya yaitu registrasi ya. Sekarang kita buat login. Yang pertama kita buat model member ya. Kita buka filenya lagi, kita buka di model nih. Nah, kita bikin member, awali dengan huruf besar, member.php. Lalu kita mulai ketikkan codingnya ya. Untuk tabel member, untuk menampilkan data ya dari tabel member, itu kita pakai library-nya Eloquent ya. Ini biar cepat ya, kita bisa kopas yang dari registrasi ini, kopas ke member. Lalu karena tidak ada pembatasan field, tabelnya adalah kelasnya kelas member ya, Illuminate database Eloquent model, tabelnya tabel member, timestamp-nya false. Oke, save ya. Udahlah, intinya kalau kalian sudah hafal ya boleh copy paste, tapi kalau kalian mau menghafal ya tulis ulang. Setelah kita membuat model, lanjut kita akan membuat model login ya, model login, login.php di folder model, login.php, awali dengan huruf besar. Biar lebih cepat lagi, kita juga bisa copy paste saja. Kita tinggal ganti nama kelasnya login, tabelnya member token ya, member ID outkey, member token. Ini variable-nya member ID out key ya, authentic key, member underscore ID out underscore key. Ini kalian bisa lihat juga di database-nya ya, di php-admin. Oke, save. Lanjut membuat controller login ya. Kalau tadi kita sudah buat member,
model, kita sekarang masuk controller. Kita ketik namanya login controller.php ya di app HTTP controller. Nah, di sini controller, login controller.php. Oke, login controller.php. Nah, di sini kita pakai namespace. Kita panggil controller ya. Kita mulai ngetik aja ya. Namespace app slash HTTP controller ya. Bener nggak? app HTTP controller. Lalu panggil user login sama member, model ya, panggil model. Use app model login. Use ini app model member. Oke. Selanjutnya panggil HTTP request sama hashnya. HTTP request sama hash. Oke, seperti ini. Ya, lalu kita bikin kelas namanya login controller extend controller. Kelas login controller extend controller. Kita bikin method atau function login, requestnya request. Public function login. Di sini ada request, $request. Jadi semua parameter semua yang dikirimkan diambil ya dengan library-nya request ya. Jadi semua post, semua get itu diambil. Selanjutnya kita deklarasikan variabel email. Email sama dengan, kita ambil dari inputan email $request input email sama password $request input password. Setelah itu kita akan cek ya, apakah di dalam tabel member itu ada email yang diisikan ya. Nah, ini kita buat variabel member sama dengan member query. Member ini berarti dia model member. Member query seperti ini. First where
yang pertama, email sama dengan email. Email sama dengan $email. Nah, lebih simpel ya query-nya. Jika $member sama dengan 0, berarti bisa kosong atau tidak memberikan hasil ya. Kita buat return respon hasil. This respon hasil. Nah, ini respon hasil. Kode status data. Kodenya berarti 200 ya. Terus statusnya true. Datanya di sini. Oh, di sini responnya 400 ya. 400 berarti dia error ya. Email tidak ditemukan. Email tidak ditemukan. Ini kodenya 400, statusnya false. Email tidak ditemukan. Lalu kalau passwordnya tidak sama, ya ini ada hashtag. Ini model dari hash ya. Hashtag password member password. If hash check hashtag password koma $member password. Nah, jadi kalau password yang diisi tidak sama dengan password yang ada di tabel member, ya, setelah keduanya dicocokkan dengan hash. Jadi password yang diisi di hash dulu, ya. Lalu apakah sama dengan hash password yang sebelumnya, gitu ya. Return $this respon hasil. Kodenya 400 ya. 400 false. Password salah ya. Password tidak valid. Oke. Lalu kita akan bikin outkey ya. Jadi setiap login itu harus disimpan atau membuat autentikasi ya. Sini kita bikin $login sama dengan login create ya. Login create
Di sini ada member ID. Member ID diambil dari $member ID ya, fieldnya. Lalu out key ini diambil dari sebuah random string ya. $this random string ini function, tapi functionnya belum kita buat ya. Random string ini function, tapi functionnya belum kita buat, nanti kita buat. Lalu lanjut, if tidak login, jadi kalau proses penginputan ke tabel login itu gagal ya, dia berarti tidak mengikuti atau tidak memperoleh outkey ya, maka returnnya adalah unauthorized ya. If tidak $login, return $this respon hasil, kodenya 400 ya, false, unauthorized. (401) ya, kodenya 401, false, unauthorized ya. Oke. Lalu kalau dia berhasil ya, akan memberikan respon ya, akan memberikan respon sebuah data. Datanya di sini token ini berarti diambil dari random string. Lalu user itu isinya ID dan email. User ID $member ID member ID, lalu email $member email. Benar nggak nih? Ya, membernya pakai ID saja. Pakai ID. Berarti diambil dari tab ya. Oke. Ini ID, berarti di sini ada salahnya. Di login crypt ya, fieldnya namanya ID ya, member ID. Member ini variabel, ID itu ID di tabel member ya. Terus ini juga oke, ini nggak ada titik koma.
lalu return $this respon hasil 200 true, datanya $data. Oke. Selanjutnya kita bikin public function lagi, random string. Public function random string. Oh, pakainya private ya. Jadi bisa diakses di kelas ini saja. Private function random string. Nah, di sini parameternya length. Ini bebas ya. Ini parameternya length, misalkan nilai defaultnya dia 100. Karakter. Nah, ini karakternya kalian bisa menentukan sendiri ya. Misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ya, terserah kalian lah ya. Lalu buat variabel panjang karakter, kita akan hitung dengan function strlen $karakter. Buat variabel str dengan nilai defaultnya adalah 0. Dan di sini ada for ya, perulangan. For $i sama dengan 1. $i lebih kecil dari $length. $i increment ya, plus. Benar nggak? $i-nya sama dengan 0. Oke. Lalu kita buat isiannya $str. Sepertinya ada titik sama dengan ya. Titik sama dengan karakter random $karakter random nol, panjang karakter dikurangi 1. Oke, ini udah random string, lalu resultnya returnnya str. Ini salah, str. Oke. Ya, ini kalian bisa ikutin yang di modul ya. Di sini ada bebas lah random stringnya nih. Mau ada huruf besar atau huruf kecil ya, yang penting jangan duplikat sih sebenarnya harusnya ya. Ya, kalian tentukan sendiri. Setelah itu kita save. Ya, ini sudah tidak ada error ya, mudah-mudahan berhasil. Lalu kita buka routing dulu. Kita bikin root untuk
login. Kemarin kan registrasi ya. Ini punya saya hapus dulu. Ini login, control login ya. Di sini login. Oke, save. Login uses login controller login. Oke. Sekarang kita coba di Postman ya. Nah, ini kan punya registrasi kemarin ya. Kita bisa new tab lagi. Kita pakai metodenya post. Lalu URL-nya masukin, endpoint-nya di sini /login ya. Nah, di sini saya coba lihat dulu localhost phpMyAdmin untuk melihat tabel member ya. Oke. Ya, ini mungkin saya sudah lupa ya dengan passwordnya. Saya kosongkan dulu, lalu saya coba isi ulang di yang registrasi ya. Ini saya passwordnya 123, emailnya ade@gmail.com. Ini email palsu ya. Coba ya. Oke, registrasi berhasil. Passwordnya 123. Nah, sekarang saya mau login di endpoint yang login ya. Kita masuk ke body, pilih yang xww form URL encode. Nah, di sini berarti email. Ya, masukkan email ade@gmail.com. Lalu passwordnya 123. Kita coba. Password tidak valid. Oke, kita coba cek lagi di login controller. Password. Oke. Passwordnya tidak valid ya. Tadi saya masukin 123 kan ya. Coba kita lihat codingnya lagi. Oh maaf, ini saya kurang tanda negasi ya. Kalau ini kan tadi ini bener ya, bener, tapi malah saya kasih respon password tidak valid ya. Harusnya kalau tidak sama passwordnya baru saya kasih tidak valid ya. Kita coba ulangi ya. Nah, ini responnya berhasil dan dia membuat kode ya, statusnya 200, statusnya true ya. Lalu ini datanya ya, datanya ID 12, email ade@gmail.com. Coba kita lihat di tabel member token. Nah, di sini di member token ini sudah masuk dengan outkey. Artinya proses dari login itu berhasil ya. Jadi kalau nanti kita pakai sebuah login itu kita hubungkan ke sini, ke API ini. Coba kita gunakan email yang salah ya. Ini saya salahin email. Email tidak ditemukan ya. Oke, lalu kalau passwordnya salah, password tidak valid ya.
Oke, selanjutnya setelah kita berhasil membuat, nah tadi yang di ini outkey inilah random stringnya, panjangnya ada 100 kalau defaultnya ya. Ini random key-nya ya, yang diambil dari karakter yang saya masukkan di sini. Jadi ini di random ya, sebanyak 100 kali ya, untuk menghasilkan karakter yang acak ya. Oke, kita sudah berhasil membuat API untuk endpoint login. Silahkan dicoba dan ini mulus ya, tadi tidak ada halangan untuk mempraktekkan ini. Selanjutnya membuat CRUD ya, create, read, update, delete product. Kita yang pertama buat dulu model dengan nama product.php. Tabelnya di sini sudah ada ya, tabel produk. Nah, ini kita akan buat model untuk mengambil atau menginput data ke sini. Kita masuk lagi ke model product.php. Kita bisa kopas dari registrasi misalkan. Kelas produk, tabelnya produk. Nah, variable-nya di sini kode produk, nama produk, harga. Kode produk, nama produk, harga. Save ya. Setelah itu lanjut ya, biar cepat. Kita bikin controller namanya produk controller. Di HTTP controller produk controller.php. Kita bisa kopas misalkan dari bagian atasnya ini ya. Atau mau nulis nggak apa-apa ya. Coba lihat dulu. Oke. HTTP controller ini udah pasti kepake. Lalu kita pakai use app model produk ya. Lalu HTTP request. Bikin kelas produk controller. Kelas produk controller. Extern controller. Setelah itu bikin metode. Nah, ini membuat metode create di dalamnya ya, sini public function create, ini pakai request $request ya. Lalu kita variabelkan dulu kode produk, nama produk, harga. $request input kode produk, $nama produk, $request input nama produk. Benar nggak nulisnya?
Ini kode produk P-nya besar, nama produk, kode produknya pakai underscore ya. Lalu dolar harga. Sebenarnya ini disesuaikan aja sih. Sebenarnya ini kalau ini dibuat kecil semua nggak apa-apa ya. Nah kalau ini tergantung nanti di formnya apa namanya ya, name-nya apa gitu ya, di formnya itu name-nya apa nanti nih. Ya ini juga ditentukan sendiri tapi harus sama dengan yang di sebelumnya di Flutter-nya. Harga dollar request input harga. Oke, ini sudah variabel. Lalu kita bikin create ya, berarti panggil dari model produk create. Nah, di sini kita lihat di tabelnya itu ada kode produk, kode underscore produk ya, kode underscore produk. Berarti diisi dolar kode produk. Terus ada nama underscore produk, diisi dolar nama underscore. Lalu ada harga, diisi dolar harga. Oke, lalu kita kasih return dollar is respon hasil, kodenya 200 true. Lalu ini produk ya, coba lihat ada salah kayaknya. Oh, di sini divariabelkan dulu ya, dolar produk. Oke, sudah tidak ada error ya. Ini save dulu. Nah, di sini kita sudah membuat function create ya. Kalau kita coba, berarti kita masuk ke Postman ya. Ini kan tadi login ya, saya ubah aja di sini. Jadi, oh ini belum kita rutin ya, belum kita rutin, kita lanjutkan dulu aja. Lalu kita bikin function list, bawahnya public function list, lalu produk all, dolar produk sama dengan produk all, return dollar is respon hasil 200 true. Ini isinya produk. Oke, ini list itu untuk menampilkan semua ya. Lalu kita buat show itu detail ya, show. Ini biar nggak kelamaan ya, kita kopas lah. Ini show, ini ada dollar ID-nya, lalu produknya itu di sini find apa nih, find or file ya.
Find or file ya, artinya dia mencari sesuai dengan ID-nya. Selanjutnya update. Ini hampir sama seperti create ya. Kita ambil sini. Request-nya di sini ditambahkan ID. Lalu di sini dari form divariabelkan ya. Setelah itu dicari dulu nih ya, dicari apakah ada. Berarti pakai di sini find or file ya. Setelah dapat baru di update. Ini diganti result. Oh maaf, ini salah nih. Create harusnya ya. Create. Ini produk update. Nah, berarti di sini diambil kode produk, returnnya di sini $result. $produk. Nah, sini ya. Jadi ini mencari, lalu kalau ada langsung diupdate nih. Fungsinya di sini update. Oke. Lalu fungsi delete. Delete. Dicari dulu. Lalu di delete. $result atau $delete. Sebenarnya variabel itu bebas ya. Ini cuma saya menyamakan saja. Produk delete $ID. Oke. Nah, ini keseluruhan kodenya ya. Setelah itu kita bikin root ya. Kita save dulu. Kita masuk ke root. Root mana root? Nih, root web.phpid. Nah, di sini karena produk ini memiliki banyak function ya, jadi di satu controller ini punya banyak function. Nah, untuk mempersingkat URL-nya itu bisa dengan menggroup ya, menggrouping root ya. Root group ya, prefix-nya itu berarti nanti akhirannya /produk ya. Lalu ditentukan aja mau post get, post delete ya metodenya. Sebenarnya bisa juga kita buat satu persatu. Ya, cuma kan dalam framework ini menyediakan yang lebih sederhana daripada itu. Ya, $root group lalu bikin prefix prefixnya produk, function router.
Ya, lalu di sini hampir sama seperti ini ya. Pertama, POS ya, produk controller create, root POS ya. Ini cukup slash aja, semuanya ke produk controller create. Nah, berarti ini membuat ya. Lalu di sini get ya ke list ya. Jadi kalau list itu tidak ngepost ya. Jadi lihat ini prefixnya sama ya. Kok prefixnya sama tapi bisa memanggil function yang beda Pak gitu. Ya karena di sini kita menentukan metode ya. Kalau ini kan post berarti nggak bisa ke list ya. Kalau dengan metode post nggak bisa ke controller list karena di list itu dia menampilkan data. Oke. Selanjutnya get show ya, get show. Get di sini kita pakai ID ya. Segmen ya. So lalu update. Ini update, bawahnya delete ya, saya sekalian aja delete. Ini metodenya delete, ini update slash update. Oke, ini sudah kita root, kita save, lalu kita akan coba di Postman ya. Ya, kita coba di Postman ya. Di sini berarti endpoint-nya slash produk ya. Ini keseluruhan kode. Nah, ini kita coba slash produk, lalu kita masukkan produknya. Nah, slash produk, metodenya post, di bodinya di sini kita name-nya berarti kan nama underscore produk ya. Value-nya kita isi misal kulkas. Lalu di yang pertama kode ya. Kode produk ya boleh lah. Coba kita bolak-balik ya. Harga misalkan 5 juta. Ya, ini metodenya post produk, ini value-nya, coba send. Ini ada error di router update. Oh, maaf ya. Nggak ada update post ya. Post get ya. Delete. Kita coba lagi. Pretty. Nah, ini sudah berhasil ya dengan mengembalikan nilai atau data dari tabel produk. Kita cek di database, ini sudah masuk semua ya. Sempurna ya, tidak ada yang tidak masuk ya. Oke, selanjutnya kita coba dengan list ya. Produk list itu tidak perlu ada ini ya, ini kita hilangkan. Metodenya di sini get ya. Send. Nah, ini isinya ya keluar. Atau kita coba isi dulu ya beberapa ya.
Ini kita isi TV, harganya 1 juta misalnya. Send. Nah, ini udah masuk ya. Coba kita yang pakai list ya. Metodenya get, ini berarti nggak ada bodinya ya. Send. Nah, di sini ada 2 data nih. Ada 2 di dalam ID. Nah, di dalam ID ini ada 2 data. ID 1 kulkas, ID 2 TV ya. Jadi keluar semua di data ya. Nih. Setelah itu coba kita update ya. Atau kita show ya. Ini show. Kalau produk kan ini kita kasih segmen 1 di get ya, di get masukinnya di params ya, di params harusnya ya. Ini enggak, langsung aja di sini di /1 ini berarti dia ID ya dengan metode get ya. Oke ya, jadi di sini kita akan mencoba yang menampilkan satu produk dengan menambahkan /1. /1 itu artinya dia produk ID ya, ID dari produk ya, dengan metode get. Kalau kita lihat di kodenya, nanti dia akan mengambil si show ini ya, kan di routing itu show itu kan /ID ya, /ID. Berarti di sini kalau kita /ID, ID-nya 1, metodenya get, send. Nah, itu dia akan menampilkan ID-nya 1, kulkas ya. Ini biasa untuk pencarian ya. Selanjutnya, kalau misalkan kita mau update produk ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah yang mau diupdate harus tahu dulu ID-nya berapa, lalu di sini ditambahkan segmen update. Ya, kalau kita sudah tahu 1, di sini metodenya post, lalu di bodinya kita isikan. Misalkan kulkas yang kita ganti jadi mesin cuci. Ya. Kode produknya jadi 111, misalkan harganya 2 juta. Oke, kita kirim. Wah, ini ada yang salah. Model update ya, ada yang salah di model update. Kita masuk ke model update. Produk, model update mana? Coba kita lihat lagi seluruh kodenya. Di sini Eloquent model update shall not be Oke, ada yang salah ternyata saya. Harusnya di sini pakai ini. Nah, lalu di sini juga ada yang salah. Save ya, kita coba lagi.
send. Oke, true ya, berhasil. Kalau kita tampilkan lagi yang ID 1 ini. Oh, maaf, ini harusnya tidak ada, lalu ini metode get. Nah, ID 11 ini sudah berganti menjadi mesin cuci yang tadi awalnya kulkas ya. Artinya proses update sudah berhasil. Sekarang kita ke delete. Kita masuk ke delete. Lalu seperti ini. True ya, delete. Kalau kita cek di database, nah tinggal yang ID 2. Jadi semuanya sudah bisa ya, dari create, list, show, update, dan delete ya. Semuanya sudah berjalan dan sesuai ya. Oke, silahkan kalian coba ya hasilnya seperti apa, dan ini masih di API Postman ya. Ya, ini harus selesai di minggu ini ya. Jadi kita sudah membuat controller produk create, read, update, dan delete ya. Oke, itu saja mungkin ya teman-teman untuk video kali ini. Saya rasa bisa kalian selesaikan dalam waktu 2 jam ya. Selamat mencoba dan perbanyak coba difikirkan bagaimana logika itu berjalan ya, karena ini pakai logika dan sangat logika ya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh lah ya, semuanya ada logikanya. Jadi kalian harus bisa membuat logika itu ada di pikiran kalian ya. Jangan hanya kalian mengikuti saya tapi sebenarnya kalian nggak paham gitu. Kalian harus paham dengan logika. Kenapa di sini ada key-nya harus nama produk, nah kode produk, harga ya. Lalu kenapa kok dari sini bisa masuk ya. Nah, itu harus dilogikakan di pikiran kalian supaya kalian mudeng. Karena kalau enggak, kalau kalian praktek ya, hanya ngikutin saya tapi logika kalian nggak nyampe, ya kalian bisa tapi sebenarnya kalian nggak paham. Nah, itu bahaya sebenarnya ya. Jadi kalau kalian coba lagi pasti agak susah karena nggak dituntun ya. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.